Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba bahas saham-saham batubara lagi ya. Yang sebenarnya di beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu tuh saya sudah sempat bahas batubara. Cuma sekarang ini karena mulai rame-ramenya karena harga saham batubara hari Jumat kemarin itu kompak naik. Jadi partisipasi publik itu sudah mulai ada. Orang-orang sudah mulai tertarik sehingga saya ingin bahas lagi tentang batubara ini. Terutama pertanyaan, kira-kira masih aman nggak masuk sekarang buat yang belum masuk? Nah, ini akan kita jawab. Terus sekalian juga strategi saya atau investing plan saya terhadap saham-saham batubara itu seperti apa. Nah, ini mungkin bisa ya disadur, diaplikasikan nama strategi teman semua, di combine lah kira-kira gitu. Nah, langsung aja yang pertama ya, kita akan coba lihat. Harga saham batubaranya sudah jelas ya, naik kemarin cukup banyak nih. Nah, ini juga tidak lain tidak bukan karena harga batubaranya sendiri juga sudah mulai naik banget. Jadi ini sudah melewati resisten 120 ya. Ini jadi sekarang ada di 127 di ICE Newcastle Coal. Nah, jadi wajar kalau memang harga batubara saham-sahamnya itu naik semua karena ya harusnya saham-saham batubara, perusahaan batubara itu pada cuan ya karena harganya sudah menembus resisten 120. Nah, pertanyaannya ini terkait dengan pertanyaan masih aman atau tidak. Nah, sekarang kita harus lihat ya, terkait dengan price actionnya sendiri. Kita harus tahu bahwa sebagian besar saham koal ini sudah ada di resist. Seperti contohnya Adaro ini ya, ini ada di resist. Kalau teman-teman trading untuk short term aja, teman-teman harus tahu common knowledge-nya. Kalau short term trading, beli di harga resisten itu resikonya cukup besar. Gitu ya. Jadi ini kita bisa tahu ini ya beresiko kalau beli di sana, kecuali teman-teman pakai strategi buy on breakout. Jadi beli tinggi, jualnya lebih tinggi, buy high sell higher. Itu bisa diaplikasikan kalau teman-teman mau beli di sini. Tapi kalau enggak ya teman-teman tunggu di weakness-nya, di support aja, jangan beli di resisten. Gitu ya, tapi itu untuk investor short term atau trading. Kalau yang untuk long term seperti apa? Yang untuk long term ya masih aman-aman saja karena sebenarnya menurut saya sendiri ini semua relatif masih aman karena masih di bawah harga wajarnya. Untuk Adaro sendiri, saya sendiri punya Adaro sehingga saya cukup banyak analisa ya. Kalau menurut saya harga wajarnya itu ada di rentang minimal 1.500 area sampai 1.500 1.700. Harusnya di situ. Jadi sekarang ya masih aman-aman aja kalau memang teman-teman punya mindset nunggu minimal setahunan. Nah, itu bisa masuk, masih aman masuk. Tapi kalau untuk short term aja, ya teman-teman perhatikan aja teknikalnya. Dan ini menurut saya belum cukup baik untuk teknikalnya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Nah, 2016-2018 bisa jadi acuan. Inilah kenapa salah satunya saya masih bilang ini masih cukup aman kalau untuk investor long term. Kenapa? Karena teman-teman harus lihat pada saat 2016-2018 bullish call ya dari 40-an ke 120-an yang sekarang sudah ditembus, itu harga sahamnya ngikut lumayan banyak ya. Kita lihat nih, 2016-2018 naiknya Adaro lumayan. Terus kemudian juga ITMG itu naiknya lumayan juga nih 2016. Nah, ini ya. Terus kemudian PTBA. Nah, seperti ini. Ini efeknya memang luar biasa banget. Tapi kalau sekarang kebanyakan sudah di resist, baik ITMG, PTBA itu masih ada di resistnya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa kok efeknya berbeda dari tahun 2016 kemarin? Padahal sekarang ini naiknya lebih drastis banget, lebih lonjakannya itu lebih cepat. Ke 127 ini lebih singkat waktunya ya daripada ke sini. Kenapa kok harga sahamnya nggak ngikut seperti dulu? Nah, gini teman-teman ya, kita harus paham ya bahwa dalam investasi itu ada namanya investing appetite. Selera orang-orang investor ini kemana arahnya? Nah, kebetulan kalau kita sekarang lihat itu arahnya investing appetite-nya itu ke arah 3 hal ya. Yang pertama itu adalah mobil listrik. Itu. Yang kedua itu adalah green energy terbarukan. Nah, ini arahnya ke situ semua. Yang ketiga itu adalah healthcare. Nah, saham-saham yang berlawanan dengan itu rawan terdisrupsi. Investing appetite-nya itu nggak ke arah sana, sehingga ya demand-nya itu sedikit dan harganya nggak naik-naik.
Seperti itu ya. Jadi seperti contoh ya, ya batu bara ini kan berlawanan dengan green energy ya. Terus kemudian rokok itu berlawanan dengan healthcare. Investing appetite-nya nggak ke situ. Kita anggap contoh kalau misalnya di properti ya, teman-teman pasti kalau mau beli tanah di daerah A atau B, itu pasti ada visinya. Sebagai contoh, saya beli tanah di daerah A. Kenapa? Karena saya berharap harga tanahnya di masa depan naik. Karena di sana harusnya ada pembangunan ibu kota baru, ada pembangunan jalan tol baru. Nah, harusnya harganya ikutan naik. Sehingga saya investing appetite-nya ke sana, nggak ke daerah B yang meskipun memang secara tempat tinggal tuh enak banget gitu ya, asri, tapi ya memang arahnya ke situ ya, harganya nggak naik-naik gitu ya. Itu logika sederhananya gitu. Nah, itu menjawab pertanyaan kenapa kok harga sahamnya nggak ngikut naik sekencang itu. Nah, karena this time is different. Bisnis batu bara sekarang terdisrupsi oleh bisnis energi terbarukan, dan ini wajar. Wajar, kenapa? Karena sekarang meskipun solar panel itu belum affordable banget, belum terjangkau banget, tapi faktanya harganya makin murah. Ini saya dapat dari grup Telegram Smart Investor saya ya. Nah, ini saya mau kredit yang nulis ini, tapi nggak tahu ini dari siapa. Yang penting terima kasih buat yang nulis ini. Bahwa sebenarnya untuk plan solar cell 2400 watt itu nilai investasinya kurang lebih sekitar 40 jutaan. Gitu ya. Itu artinya apa ya, teman-teman bisa hitung sendiri kira-kira balik modalnya berapa lama, biasanya bayar listrik sebulan itu berapa, itu bisa tahu. Nah, jadi dengan semua informasi yang saya berikan tadi, baik teknikal, terus kemudian secara investing gimana, nah kita harus tahu ya strateginya seperti apa. Gini, kalau untuk strategi jangka pendek itu sebenarnya sederhana ya. Kalau untuk jangka pendek nih, nah, kita bisa pakai saja teknikal, atau mungkin kalau yang pakai bandarmologi itu pakai. Tapi yang penting teman-teman harus amati partisipasi publiknya. Semakin ramai dibicarakan, semakin harga batu bara ini akan naik. Gitu ya, semakin, karena makin banyak orang yang ikutan nanti. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu. Jadi ride the wave untuk short term. Nah, tapi kalau untuk long term investment, nah ini mungkin yang sedikit unik ya. Saya mungkin bisa suggest, kalau untuk long term investor yang biasanya itu targetnya beli saham untuk dikekepin terus, untuk hold forever. Nah, kali ini saya rasa lebih baik untuk medium term saja. Medium term saja itu ya untuk setahun 2 tahun saja. Kenapa? Karena kita sudah lihat bahwa bisnisnya ini memang terdisrupsi. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan itu seperti apa. Apalagi kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah dari news setup kontan ya, kita bisa lihat bahwa beritanya memang sebenarnya pemerintah sendiri itu 2025 itu akan mulai menyetop PL batubara ya. Jadi mulai pakai EBT, energi terbarukan, mulai dari PLTS, PLTP, hydro, bio dan segala macam. Jadi memang arahnya itu ke sana. Nah, kalau memang arahnya ke sana ya harga sahamnya itu kalau untuk long term bisa jadi bukan malah growth, malah tambah turun. Jadi menurut saya setahun 2 tahun saja. Saya sendiri itu pengennya hold sampai bulan 12 saja. Itu harusnya sudah untung ya, karena saya sudah nyicil dari 1100-an pun juga ada beli. Gitu. Kenapa? Karena di situ ada window dressing. Gitu. Jadi kalau di bulan Desember target harga wajarnya saya sudah terpenuhi, 1600-an itu sudah terpenuhi, ya mungkin saya akan pertimbangkan jual ya. Jadi bukan langsung gelagapan dijual semua, itu enggak. Gitu. Dan untuk ITMG sendiri ya ini harga wajarnya juga mungkin sudah mulai dekat ya, sekitar di 17 ribuan di situ. Terus untuk PTBA ini sebenarnya bisa menurut saya 3000 ya normalnya, tapi kita lihat apakah kuat ke sana atau tidak. Nah, itu kita lihat nanti. Yang terdekat 2500, 2700 ini harusnya ke arah sini dulu. Itu untuk PTBA. Nah, sekarang kita ngomong untuk cara menentukan harga wajarnya. Nah, salah satu cara untuk menentukan harga wajar itu adalah dengan menggunakan metode cash flow. Jadi kita analisa cash flow-nya ya dengan DCF, FCFF, dan ini relatif cukup yang paling bisa diandalkan. Kenapa seperti itu? Karena cash flow itu lebih sulit direkayasa daripada untuk income sendiri ya, revenue ataupun net income. Nah, itu lebih sulit untuk direkayasa kalau cash flow, jadi lebih reliable. Nah, saya sendiri rencananya minggu depan saya akan membuat live webinar cara mencari saham yang baik dengan cara menggunakan cash flow. Tapi saya permudah karena saya sendiri basicnya bukan orang akunting ya. Jadi saya pasti sudut pandangnya bukan orang yang keuangan, tapi orang yang memang ada berkecimpung di dunia saham.
Jadi ini langsung applicable untuk diaplikasikan di dunia saham nanti. Tentunya teman-teman nggak usah khawatir di CFF-nya nanti saya buat rumit, nggak. Saya akan pasti buat semudah mungkin sehingga dapat dipahami dan gampang diterapkan. Gitu. Nah, untuk pendaftarannya silakan teman-teman klik link di deskripsi ya. Biayanya bebas, teman-teman sendiri yang tentukan nilai investasinya. Jadi ini sifatnya seperti crowdfunding ya. Kenapa kok seperti itu? Saya karena tidak ingin memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang ya. Jadi saya buat webinar biar saya cuan banyak, enggak seperti itu ya. Tapi tentunya saya juga perlu biaya untuk mengadakan event ini. Jadi itu donasi aja, bebas, partisipasi aja lah gitu ya. Dan ini juga sebagai komitmen teman-teman semua. Biasanya kalau orang Indonesia itu kalau digratiskan aja kan jadi suka-sukanya ya, jadi daftar aja ternyata gak datang. Nah ini juga buat komitmen teman-teman semua. Jadi donasinya berapa terserah, bener-bener terserah, bebas gitu. Teman-teman tentukan nilai komitmen teman-teman sendiri gitu ya. Langsung aja di link deskripsi atau hubungi CP-nya gitu. Nah, episode kali ini itu aja ya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman dapat gambaran untuk batubara seperti apa. Dan kalau teman-teman tertarik dengan webinarnya silahkan langsung hubungi, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.